Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Mbak Priska Devi Damayanti, Mbak Anissa Fitri, Mas Bayu Aji Saifuddin, dan saya sendiri Adnan Musafa Hanafi. Berikut beberapa pandangan masing-masing anggota kelompok kami tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Yang pertama, menurut Bayu Aji Saifuddin, pembelajaran pada Zone of Proximal Development yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran ialah Zone of Proximal Development yang memperhatikan peserta didik dalam proses pembelajaran, salah satunya pendidik sebagai among dalam proses pembelajaran. Menurut saya sendiri, Adnan Musafa Hanafi, YPD bagus diterapkan dalam pembelajaran. Guru dapat mengetahui apa yang peserta didik dapat lakukan secara mandiri, apa yang peserta didik dapat lakukan tetapi membutuhkan bantuan orang lain, dan yang terakhir apa yang peserta didik tidak dapat ia lakukan. Menurut Priska Devi Damayanti, pembelajaran pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran ialah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik atau kemampuan peserta didik sehingga peserta didik berkembang secara optimal. Menurut Anissa Fitri, pembelajaran pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran salah satunya peserta didik dapat berinteraksi dengan rekan sebaya atau para ahli materi. Dalam YPD, peserta didik dapat belajar dari rekan atau para ahli materi dalam satu bidangnya. Hal ini menunjukkan peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan belajar dari orang lain. Pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development pada peserta didik. Untuk melihat kesiapan guru dalam menerapkan ZPD pada pembelajaran, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu guru perlu memiliki pengetahuan secara mendalam tentang konsep YPD. Guru perlu mengetahui tahapan perkembangan pada peserta didik. Guru perlu mengenali kemampuan dasar dan karakter peserta didik. Guru memperhatikan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam menerapkan YPD pada pembelajaran. Guru menggunakan strategi scaffolding. Ketika guru memberikan bantuan selama tahap-tahap awal belajar, sedikit demi sedikit guru menghilangkan bantuannya. Persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Persamaan, pembelajaran pada Zone of Proximal Development mempengaruhi dalam penerapan pembelajaran, yaitu penentuan strategi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang merangsang kemampuan peserta didik untuk mencari jawaban sendiri melalui pembelajaran secara mandiri atau berkelompok. Perbedaannya, setiap peserta didik berasal dari latar belakang, kebiasaan, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Dalam pembelajaran YPD, penerapan strategi dan metode serta media dalam pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Diharapkan peserta didik mampu beradaptasi dengan situasi belajar dan menghasilkan perubahan dalam pengalaman belajar. Persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development yang peserta didik miliki. Persamaannya, kelompok kami berpendapat bahwa Zone of Proximal Development dengan scaffolding adalah pembelajaran yang memberikan bantuan kepada peserta didik hingga peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan memberikan pemecahan masalah oleh guru untuk memfasilitasi, mendampingi, melatih dan mendorong kemampuan dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Perbedaannya, kelompok kami memiliki perbedaan pandangan tentang mengajar dan perhatikan
YPD pada peserta didik, yaitu bahwa guru membutuhkan waktu ekstra untuk memahami YPD peserta didik untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Selain itu, setiap peserta didik memiliki tingkat YPD yang berbeda-beda. Walaupun jenis kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sama, pemilihan model dan media pembelajaran saat menerapkan pembelajaran dengan YPD akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.